Ada Yves. Oke, Geek Farm memang sudah berada di babak playoff, tapi kali ini Aura lah yang harus mendapatkan kemenangan karena kalau tidak dia akan bergerak lebih jauh lagi untuk memasuki babak playoff. So, Happy Arena, baru tepuk tangannya. Let's go to the lead of down. No one is safe. Itulah yang akan menggambarkan posisi dari semua tim di minggu yang terakhir dan apakah itu juga akan terjadi di sisi Geek Farm meskipun mereka sudah mengamankan slot playoff. Tapi Baloyski sudah bakal diharas. Inilah permainan dari early Florin Profesor KB. Walking damage perbedaannya adalah dia supportnya banyak banget, akan sangat kuat untung ketika 2 lawan 2. Ya, ditambah lagi dengan adanya Floor of Hope yang membuat kapasitas serangan dari Fredrin atau bahkan Rogernya di early game makin lebih powerful. Kabuki juga membawakan Master Assassin untuk bisa memberikan pressure di early game. Dan Baloyski, karena dia punya White Walk, makanya dia tiba-tiba langsung bisa gangguin Gugun di 2 tempat yang berbeda. Dia tinggal naruh aja sih sebenarnya Y-Walk-nya. Dan tinggal membuka shortcut nantinya Ranger Mas. Tapi memang kali ini mau nggak mau mereka harus dapetin dengan Retribution dan menangkap sosok seorang Baloyski terperangkap di depan sana. Apakah akan ada first blood? Meanwhile Wayawi kali ini bersama dengan seorang Yeskiel hampir saja termakan. Luka is coming. Dia tiba-tiba merubah segalanya dari keuntungan yang didapatkan dan bahkan secara tidak langsung kita harus tidak bisa pungkiri Aran sedikit terlambat Profesor. Iya. Ini jatuhnya bakal rugi banget. Baloyski semakin banyak hero di dalam lingkaran area of evac-nya, semakin mudah juga dia mendapatkan shield. Dan shield tersebut membuat Chip mendapatkan 2 assist secara cuma-cuma. Yes. Wah, itu pergerakan yang mahal ya. Sebenarnya dari lu karena dia tahu potensi untuk nge-pick off satu pemain dari Aura itu possible banget. Dan langsung dilakukan begitu saja, coverisasi yang begitu baik mengarah ke arah Baloyski. 2 loh, ini 2 poin kill ini udah cukup terlalu banyak yang didapatkan Geek Farm. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dalam kondisi saat ini Geek Farm memiliki yang sangat unggul ketika di power of Retribution. Lihat, tidak ada jalan untuk Gugun. Kenapa aku bilang mengungguli sekali? Karena lihat mereka tidak akan bisa lewat jalan dan Gugun. Boro-boro untuk Retribution untuk angkat tangannya keluar dari jalur yang sudah dibuat oleh Geek Farm. Real world manipulation udah nggak akan bisa. Iya, udah bakal sulit itu kabur dari jebakan yang dibuka oleh Geek Farm. Dan sekarang mereka jadi mau pick off satu persatu Profesor KB. Mereka nggak akan terus berhenti bergerak. Dan Yawi akan coba dimakan begitu saja. Flicker dan Blast Red from Candera masih belum memberikan impact yang cukup besar di depan sana. Meanwhile Baloyski memanggil bahkan termasukkan dari tim Geek Farm. Luka HP harus ke arah konflik. Kabuki, taringnya masih belum terlalu tajam. Netherrealm masih for nothing. Luke tersisa seorang diri. Mencoba untuk mendapatkan jalan untuk pulang. Tapi ternyata itu hanya bait belaka. Gugun harus termakan. Kabuki masuk ke dalam perangkap Geek Farm. Dan Kabuki, dia termakan 2 orang tumbang. Looking for triple kill. Aran is coming. Final slash kali ini dari Aran sudah tidak ada. Tapi Shatan finally bisa dapatkan Aran. Meskipun begitu, Yawi akan menjadi korban keganasan dari tim Geek Farm. Geek Farm tahu Aura tidak cukup kuat untuk early team fight. Geek Farm tahu Yawi tidak seperkasa itu dengan Florin di early game. dan mereka haras itu, mereka coba abuse di early. Geek Farm mereka unggul 3.200 di menit yang ketiga dan bahkan platingan penuh untuk Cadera Profesor KB. Dan ini adalah keuntungan yang luar biasa buat Geek Farm. Karena mereka unggul 3.000 ditambah dengan ini baru turtle yang pertama loh. Ini benar-benar menjadi sebuah kerugian yang berlipat ganda bagi Aura. Karena mereka masuknya satu-satu. Sementara karena adanya shortcut, thanks to Baloyski, Geek Farm langsung grouping dengan sangat-sangat intens dan instan banget tadi barusan. Nah, dan ini udah kita bahas tadi Ranger Mas. Yes. Dengan adanya chips, tentunya serangan inisiasi bisa datang kapan aja dan di mana saja dari Baloyski. Bahkan kalau ngomongin split push, mereka gankingnya aja berlima. Gankingnya aja berlima. Mereka mau dapetin gugunnya berlima. Dan mereka ini bisa kita bilang secara tidak langsung butuh banget untuk buat Aboy tutup reward manipulationnya. Supaya apa? Supaya Gugun masih punya jalan untuk menuju ke dalam. Nah ini dia. Gugun udah gak ada jalan lagi untuk pulang. Pressportnya masih for nothing. Ini yang dibutuhkan oleh para pasukan dari tim Aura. Sedangkan dengan adanya Ray di depan sana, dia terlalu perkasa. Netherrealm juga for nothing. Tidak akan bisa menyelamatkan apa-apa. The blast from Candera berhasil mendapatkan 1 point kill. Dengan adanya Luka yang terlalu offside, Kabuki cuma bisa kasih hadiah penenang aja. Wah, lagi-lagi ya pick off yang dilakukan oleh Geek Farm. Ini benar-benar nggak bisa ditebak oleh Aura. Dan masalah mereka tuh majunya entah berlima atau 4-1.
Kalau memang 4-1 formasi yang digunakan sama Geek Farm, space untuk cadirnya terlalu banyak Profesor KB. Ya dan first item dari Aboy aja Necklace of Durance. Jadi Yawinya nggak bakal berfungsi dengan maksimal. Tapi ini terlalu berani sih para pasukan dari tim Aura. Mereka memaksa mendapatkan 1 point kill. Kadira no purify untuk mundur ke arah belakang. Ray fokus ke arah Aran. Tapi Luka, mereka belum ada reward manipulation. Dan the best one, retribution-nya on point. Setidaknya Gugun sadar tidak ada reward manipulation, tidak ada crowd control, dia percaya diri dengan retribution-nya. Perbandingan, kita lihat di sini 2 level terhadap Ray itu gak peduli, gak berarti karena the power of retribution Gugun memang luar biasa. Dan bahkan Purple Bomb-nya juga tidak berarti. Gugun memaksa menangkap seorang Kapoy. Kabuki di depan sana mencoba untuk melakukan sedikit poking damage dan bahkan flick ke forward defensive dari Aboy. Kabuki! Kabuki! Serigala berapi-api berhasil melakukan 1 point kill. Satu pick off yang begitu mahal dari Kabuki. Dia link compound langsung maju ke arah Aboy. Karena dia tahu tidak banyak resource skill yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek Farm. Iya, ditambah lagi untuk sekarang Baloyski harus mencari celah kembali untuk membuat bagaimana shutdown dari pundi-pundi killnya bisa bertambah. Karena Kabuki sudah mendapatkan snowballingnya perlahan tapi pasti. I'm offended. Aran? Oke, Aran coba di ganking, shortcutnya tidak terlalu berhasil. Dan membuat perpasukan dari tim Aura mendapatkan keuntungan dengan adanya ketahuan sedikit 3-man move. Ya, ini pergerakan. Gerakannya terlalu cepat sih hitungannya, apalagi karena shortcut ya. Jadi udah pasti Aran akan sangat mudah sekali untuk di ganking. Cuma lagi di sini Caderanya masih free, Kabukinya juga mendapatkan snowballing effect. Bahkan kayaknya akan menuju ke arah Golden Staff. Mengingat untuk Kabukinya sendiri harusnya udah bakal bermain dengan attack speed karena lawannya adalah Barats. Jadi dia tinggal main dengan menggunakan human form aja. Tapi Cak Dera juga tadi barusan udah jadi dari sisi Demon Hunter Sword-nya Profesor KB. Iya, setelah corrosion side ya. Yes, Gugun ini bakal mungkin agak sedikit bocor ya. Terkena dengan adanya damage yang dimiliki oleh Cak Dera. Apalagi Gugun regennya nggak bakal maksimal dikarenakan ada Necklace of Durance first item dari Aboy. Dan kali ini gankingnya akan terjadi di belakang. Oke, lihat mereka bermain dengan Sandwich Gaming. Yes, Kia sekarang otomatis Gugun kembali tereja-eja mencoba diselamatkan dengan NetherRealm. Terus semaksimal mungkin, Final Slash dikeluarkan. Reward manipulasi dan Blessing Retro Candela. Backline terus dari para pasukan tim Aura, mereka diacak-acak. Kabuki! Versus everybody tidak akan cukup. Karena dia hanya bisa mendapatkan 1 point kill. Terlalu banyak crowd control dan shutdown pun terjadi. Kabuki sekali masuk. Untuk jalan dia pulang itu sudah tidak ada karena satu jawaban dari Aura yang harus belum mereka temukan adalah sekarang Aboy. Gimana caranya nutup Aboy? Kalau nggak gimana caranya teamfight mereka tanpa ada real world manipulation? Ya itu harus di-trigger dulu sih dari sisi Aura. Jadi bener-bener problem banget untuk Aura. Gugunnya jadi nggak bebas. Sementara kali ini Gugun Lihat dipaksa dengan ada shortcut. Para pasukan dari tim Geek Farm mereka tidak akan meninggalkan Baloyski seorang diri. Lihat, trigger terhadap Baloyski, Ray dengan retribution-nya dengan sangat bebas. Karena tidak ada lagi hambatan, Profesor. Nah, ini dia permasalahannya. Karena nggak ada yang bisa engage ke belakang, nggak ada yang bisa ngegangguin ke lini belakang. Aboy yang free banget. Dan ditambah lagi dengan Cadera yang selalu hadir untuk menjadi eksekutor. Perfect combination dari Geek Farm karena lini depannya terlalu kuat juga Chip. Yang bahkan nggak bisa di shutdown dengan mudah semenjak early game. Dan lihat, ketika Baloyski nggak menemukan teamfight yang besar, dia tinggal makan keripiknya karena 75% HP yang hilang akan di-convert menjadi darah dari Chip sendiri. Wah, masalahnya bukan di shutdown aja sih, Be. Keberadaannya bahkan gak diketahui sama pemain-pemain Aura. Mereka yang jadi harus lebih siap ketika mereka mau coba untuk masuk ke area jungle-nya dari Aura sendiri. Karena Geek Farm bisa ada di mana-mana. Siapapun yang mau coba untuk at least keluar, mendapatkan beberapa farmingan ya, ini agak sedikit susah untuk Aura. Oke, Kadera jangan sampai Purify-nya tertrigger. Dan jangan sampai lupakan kalau darah abu-abunya juga cukup menyakitkan. Aloy? Pada slash keluarkan, Baloyski di depan sana, reward manipulation for defensive. Menabrak para pasukan dari tim Aura. Shortcut-nya masih ditahan oleh seorang Baloyski. Tapi para pasukan dari tim Aura sadar tidak ada reward manipulation kembali. Ya, tidak ada reward manipulation, berarti tidak akan teamfight. Apakah ini akan trigger teamfight? Ya, harusnya ini bakal jadi timing yang bagus untuk mereka maksain teamfight. Mereka mungkin bisa cari Baloyski-nya dulu. Karena Baloyski juga udah gak punya flicker. Dan itu bisa menjadi point shutdown yang cukup mahal, 240 gold. Sehingga teamfightnya jadi 4 lawan 5, tapi Geek Farm gak membiarkan hal tersebut terjadi. Oke, tapi nampaknya dengan adanya shortcut dikeluarkan, mereka berhasil memakan Gugun. Terlalu berani, tapi sayangnya NetherRealm gak bisa menyelamatkan Gugun terlalu jauh. No NetherRealm, no Gugun. Lihat Geek Farm, mereka mengacak-acak Aura. Wah, ini baru hampir 10 menit game berjalan loh Profesor KB. Iya, Tapi 6 turret sudah dikantongi oleh Geek Farm dan perbedaan 9.000.
terlalu jauh. Dan makin ekstrim lagi bisa menuju ke 11.000 setelah Lord ini. Itu Setelah dia. freeze terhadap minion. Dan kalau ngomongin item, lihat Oracle. Akan satu demi satu dikantongi oleh para pemain dari Geek Farm. Baloyski sudah membelinya tadi. Luke juga perlu untuk regen tambahan HP-nya. Sehingga dengan War X, spell flame-nya akan lebih pasti lagi mendapatkan regenerasi HP yang lebih banyak. Wah ini naganya benar-benar dikandangin sih. Gak boleh dikasih kesempatan untuk keluar terbang tinggi itu gak dikasih, Profesor Kabe. Ini sih kalau misalnya ngomongin the player of the game ini Baloyski banget sih. Iya, setuju Ini sih. kalau nggak karena Baloyski nih, Geek Farm nggak bakal punya 10.000 gold di menit yang ke-10. Gak bakal ada space sejauh sebanyak ini dan lagi-lagi. Shortcut kembali dikeluarkan, team fight kembali terjadi, berhasil mendapatkan Baloyski. Dengan damage dari turret dan ramnya selesai dengan cukup cepat. Blessing duet, setidaknya berhasil mendapatkan Yeskill. Tapi Yeskill kembali lagi datang ke lane of dawn dengan sangat cepat walaupun tidak ada pasif. Di arah bottom lane, Lord bergerak dengan sangat cepat, Profesor. Wah ini dia nih winning conditionnya. Bener-bener dapetin Baloyski, cuma trade-nya nggak begitu berimbang. Romer tuh ke Romer, tapi bedanya Yawi punya impact dengan heal-nya. Jadi harus hati-hati buat teman-teman dari Aura. Iya. Yawi dengan impact kill-nya sangat kuat. Meanwhile dari bottom lane, Lord yang under level under 12 menit aja udah ngacak-ngacak segini banyak, gimana nanti? Ini terlalu kuat sih aku bilang. Untuk lini depannya dari Geek Farm ya Profesor. Karena meskipun Baloyski-nya tumbang, masih ada Luke loh. Yang bakal jadi garda depan untuk pemain-pemain Geek Farm dan Cak Dera. Aku juga suka gimana caranya dia benar-benar bisa memaintain Blazing Duet yang conceal play. Real world manipulation kembali terjadi dan Ram menyelamatkan sedikit apa ada slash. Tiba-tiba membuat Aran berhasil mendapatkan banyak banget momentum tapi nampaknya tidak bisa di following up damage. Kabuki semaksimal mungkin memberikan pressure dari jauh. Dia belum bisa berubah menjadi serigala karena sekali masuk Luka masih hidup di depan sana. Ini serba salah untuk Aura. Luka menjadi target tapi sulit ditumbangin. Apoy menjadi target terlalu jauh di arah belakang. Iya. Kabuki nggak bisa nge-reach ke arah belakang. Dan selama ada Luka, selama masih ada Aboy Kabuki, itu akan kesulitan sekali karena Roger itu milih hero. Tapi masih ada high ground sih yang dimiliki oleh Aura. So mungkin dari Geek Farm mereka akan memaksimalkan gimana nanti objektif Lord yang akan diamankan untuk masuk ke area base dan mungkin nge-closing game pertamanya Profesor KB. Iya. Ini masalah utamanya adalah menunggu Lord selanjutnya. Dan kayaknya teman-teman dari Geek Farm akan ngelakuin freeze terhadap minionnya. Agar teman-teman dari Aura keluar dari zona aman mereka. Dan mereka terlihat offside. Yang padahal lihat Baloyski-nya, dia dapetin momentum. Tapi Dia bisa buka masalahnya- shortcut di belakang. Kalau ketemu sama Yawi, ini bakal jadi disaster. Oh, sandwich gaming kembali terjadi. Aran terperangkap di depan sana, memancing dengan shortcut. Membuat semua para pasukan dari tim Aura tidak ada jalan untuk pulang. Reward manipulation, nowhere to run. Yes, kill, one last hit. Menuju ke arah base dari tim Aura. Terbuka dengan sangat bebas, bahkan Luka terlalu kuat. Ini bencana, terejam-mejam. Aura di game yang pertama harus tunduk dari Geek Farm. Wow, Baloyski menjadi kunci utama memenangkan game yang pertama dengan rotasi chip yang begitu mendominasi, mendapatkan map control yang begitu besar. Adalah kunci kemenangan dari Geek Farm di game pertama, Profesor KB. Ditambah lagi dengan chip flanking. Tidak ada yang menduga-duga kalau dia datang dari belakang. Tidak ada yang expect bahwa portal dari chip shortcut akan terbuka di tempat seperti itu. Semua langsung hadir. Kompak dari Geek Farm. Membuktikan bahwa gameplay mereka tidak hanya sekedar soal ganking. Tapi inilah dia Geek Farm, one for all for one. Iya, dan itu yang kita lihat di game pertama, Profesor KB. Mereka benar-benar nggak mengendurkan tempo permainan mereka loh. Mereka dapetin early yang kita tahu Yawi membawa debut hero-nya itu Florin, itu nggak ada rasanya. Baloyski, what a play from Baloyski. Kita tidak bisa pungkiri permainan macro play. Ini benar-benar adalah sosok the mastermind dari Geek Farm yang bahkan tidak bisa diantisipasi oleh para pasukan Aura. Mereka tidak punya adanya screening hero, mereka tidak ada punya hero yang bisa ngebuka rumput-rumput semua. Profesor KB di game pertama ini bukan hanya one sided, ini benar-benar tereja-meja. Ini dihancurkan Iya. jatuhnya. Bayangin, semua lini, semua draft counter initiate yang ingin dijalankan dengan Faramis. Ditambah lagi dengan Florin, efek teamfight jangka panjang tidak berjalan dengan maksimal. Karena early game-nya tidak berjalan juga secara maksimal. Iya. Florin hero yang membutuhkan timing